kasih Tuhan buat sukacita yang kami nikmati oleh karena kasih sayang-Mu ya Bapa di hari Sabat yang mulia ini. Bapa, kami juga membutuhkan dabar-Mu. Dabar-Mu adalah makanan yang sempurna. Dabar-Mu adalah or terang selalu bagi jalan hidup kami. Bapa, mampukan kami melangkah pesan-Mu Tuhan, agar setiap langkah perjalanan hidup kami adalah semua untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa, berdaulat Engkau sepenuhnya. Roh Kudus ambil alih kehidupan kami, pribadi kami, hati dan pikiran kami hari ini di Sabat yang mulia ini Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa buat perkenan-Mu, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah Bapa Yahweh, Bisemi Suama Syadon dari Kudus. Kami bersyukur padamu Bapa. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Di nama Tuhan, silakan duduk saudara kasih. Haleluya. Saudara kasih, hari ini saudara dan saya ada hadir di tempat ini. Ini sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Ya, saya berharap saudara menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kehadiran saudara dalam undangan Tuhan adalah sesuatu yang istimewa. Ya, bukan hal yang biasa-biasa. Terlebih lagi, setiap apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan itu dicatat dalam catatan kehidupan, buku kehidupan. Ya, oke, saudara yang kasih, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 10 ayat 31 dan 32. Kita akan baca Amsal 10 ayat 31 dan 32. Sudah dapat semua? Oke. Kita akan baca bersama-sama ya, sesuai dengan kitab suci yang saudara pegang, saudara baca. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Kalian kasih, firman Tuhan 2 ayat ini berbicara tentang mulut. Beberapa sabat yang lalu saya berbicara tentang mulut, bagaimana tentang mulut. Apa yang ada di mulut, ada lidah, ada suatu alat yang sangat kecil, tapi pegang peranan penting, ya. Pegang peranan penting. Dari mulut kita bisa menyatakan berkat, menyatakan sebaliknya. Dari mulut kita dapat memuji Bapa Yahweh. Dari mulut kita juga dapat menyatakan sebaliknya. Firman Tuhan mengatakan mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Hikmat itu adalah pengetahuan. Hikmat itu sesuatu yang sangat penting, saudara yang kasih. Hikmat itu membawa kepada kehidupan. Hikmat itu membuat jalan-jalan langkah-langkah kita menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, saudara harus mempergunakan hikmat yang dari Tuhan. Cara mempergunakan, cara mendapatkan hikmat tentu kita harus tahu. Yang pertama adalah bahwa kita harus takut akan Bapa Yahweh. Orang yang tidak takut akan Bapa Yahweh, dia tidak memiliki hikmat. Ya, dia hanya pengetahuan secara umum, secara biasa. Tapi kalau hikmat yang dari Tuhan itu, dia tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan manusia. Ada amin? Coba kita baca ayat pendukungnya juga. Amsal 4 ayat 13. Kita baca kembali bersama-sama. Amsal 4 ayat 13. 1, 2, 3. Berpeganglah pada didikan,
janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Saudara yang kekasih, ada hubungannya antara takut akan Tuhan dengan didikan. Karena orang yang takut akan Tuhan, akan Bapa Yahweh, dia ingin selalu ada midras dalam hidupnya. Ada pengajaran hari-hari di mana Tuhan sudah tentukan. Ada kerinduan hati untuk tahu apa sih maunya Tuhan pada sabat ini, sabat yang akan datang. Apakah sama? Tentu tidak sama. Karena firman Tuhan itu adalah makanan yang sempurna. Firman Tuhan itu disajikan untuk kebutuhan rohani kita. Ya, ada banyak menu yang Tuhan sediakan dari makanan yang sempurna dari Samaim. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu adalah roti kehidupan. Sering kasih saya ulangin lagi, dikatakan berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah ajaran dari Bapa Yahweh. Dan itu didapat di dalam pertemuan-pertemuan kudus. Nah, saudara yang kekasih, tadi mulut orang benar itu dikatakan itu mengeluarkan hikmat pengetahuan, mengeluarkan kata-kata berkat, kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama. Pegang peranan penting. Dan mulut ini dipergunakan, saudaraku, untuk menyampaikan sesuatu yang kita katakan ya, sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sesuai dengan apa yang kita ketahui. Jadi mulut orang benar itu selalu berkata benar. Mulut orang benar itu bukan mulut yang dolak-dalik, ya, berkata benar. Oh iya, itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak benar. Ya, jadi jangan misalnya ada orang melakukan sesuatu dan saudara tidak tahu, tapi merasa tahu dan lalu mengiyakan, membenarkan padahal tidak tahu. Ya, apa yang kita ketahui katakanlah iya di atas yang iya, tidak di atas yang tidak. Saudara kekasih, kadang-kadang kita ini tanpa sadar, ya, banyak kesalahan-kesalahan dalam perjalanan hidup kita yang sehingga itu menghambat berkat Tuhan. Ya. Tuhan ingin kita berpegang kepada apa yang Tuhan ajarkan. Berpeganglah pada pendidikan. Didikan yang Tuhan berikan itu didikan yang mulia, saudara yang kasih. Didikan yang didapat dari dasar kebenaran itu membawa keselamatan. Membawa apa, saudara yang kasih? Keselamatan. Ya, didiklah anak-anak kita. Mulai dari kecil dia sudah kita didik, ya. Coba kita lihat Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Saya sudah pernah sampaikan ini tapi sudah cukup lama. Tapi sahabat ini Tuhan ingatkan untuk disampaikan lagi. Kita baca dari 4 sampai 9. Sudah dapat, kita akan baca bergantian, ya. Saya 4, saudara ayat 5 sesuai dengan kitab suci yang saudara pegang. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Bapa Yahweh itu Tuhan kita, Bapa Yahweh itu Esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan.
haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara kekasih, ini Tuhan ingatkan berulang-ulang. Harus menjadi apa tadi? Perhatianmu. Berulang-ulang. Pendidikan awal itu dimulai dari keluarga, rumah tangga. Di sekolah itu second, yang kedua, ya. Yang pertama itu dalam keluarga. Dikatakan kita harus berbicara kepada anak-anak kita. Ada enggak batasan anak? Saudaraku, ada enggak batasan sebutan anak? Batasan umur? Tidak ada batasan umur. Saya takut khawatir saudara berpikir kalau anak-anak itu, oh iya, ya sepantar Sifra, Putri, atau Yobel. Bukan. Yang disebut anak itu, ya anak saudara. Mau dia besar kecil, mau dia sudah menikah, mau dia sudah belum menikah, itu anak. Ada anak mantu, ada anak kandung. Tapi sebutannya anak. Saya enggak tahu saudara perhatikan apa tidak. Tuhan berpesan, ketika engkau sedang duduk-duduk, berbaring, ketika engkau bersama, ini berbicara di tengah keluarga. Jangan sampai saudara dan saya berpikir bahwa oh dia sudah punya gereja, dia sudah punya komunitas sendiri. Saya tidak perlu lagi memberitahukan bahwa dia harus mengasihi Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu Tuhan yang esa karena dia sudah dewasa. Ini tuh kuat sekali Tuhan taruh di hati saya supaya kita jangan sampai salah mengerti apa maunya Tuhan. Ya, karena apa? Banyak anak-anak Tuhan, keluarganya kocar-kacir, yang satu di utara, satu di selatan, satu di barat. Sementara orang tuanya di timur. Ya. Satu menyembah Bapa, yang lain menyembah ilah asing. Satu melakukan pengajaran yang sesuai dengan Torah, yang lain di tempat lain mengajarkan Torah tidak berlaku. Kalau Torah tidak berlaku, tidak ada kasih sayang. Kalau Torah tidak berlaku, segala-galanya bisa diperbuat sesuka hati. Tapi hari ini Tuhan mau kasih tahu bahwa orang yang hidup dalam Torah, dia akan berbuat baik, dia berbuat kasih, dia memberikan perhatian kepada Bapa Yahweh, dia memberikan perhatian kepada anak-anaknya, keluarganya, keturunannya, supaya mereka memperhatikan apa yang menyenangkan hati Bapa Yahweh. Saya terbeban, saya enggak usah sebut. Saya mendoakan saudara dengan keturunan saudara yang ada di mana-mana. Meskipun saudara tidak dengar. Tapi saya prihatin kalau mereka mendapat makanan, bukan makanan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi makanan dabar yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan Bapa Yahweh. Itu yang saya khawatirkan. Dan itu tanggung jawab orang tua. Tapi ketika orang tua sudah menyampaikan, maka anak itu artinya sudah mengetahui. Ya, cuman yang Tuhan sampaikan pada hari ini, yang saya garis bawahi adalah kata berulang-ulang. Di perjanjian baru dikatakan, jangan jemu. Sama, artinya sama. Cuman kita harus menyampaikan dengan kasih, ya, jangan tuding-tuding. Sudah enggak pakai hikmat itu namanya. Makanya penting saudara teruslah dekat dengan Tuhan sehingga saudara tahu mempergunakan hikmat, ya. Karena kata-kata kalimat yang keluar itu jikalau bukan karena hikmat dari Tuhan, itu selalu kata-kata yang bukan membangun, tapi malahan
merusak. Saudara tahu, kata-kata sering banyak mengakibatkan rusak, mengakibatkan akibatnya bukannya tambah baik, malah tambah rusak. Kalau orang Medan bilang tambah sursar. Ya, bukan tambah mendatangkan berkat, tapi malah tambah semakin menjauh. Kenapa? Karena kita tidak mempergunakan hikmat. Ya, sebab itu saudara kasih, penting saudara takut akan Tuhan sehingga kita melakukan apa semua adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan jangan terhambat. Setiap kali kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, diperhitungkan Tuhan. Kesenangan hati Tuhan adalah bahwa saudara dan saya peduli jiwa. Banyak orang selalu berpikir berkat keuangan, berkat uang, berkat uang, berkat uang. Tapi Bapak Yahweh lain, berkat uang itu, berkat yang lain itu, berkat yang menyusul. Carilah dahulu kerajaan Bapa Yahweh serta kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan. Itu berbicara tentang jiwa. Kerajaan itu bukan berbicara gedung yang tinggi, bukan. Gedung ibadah itu penting, tapi jiwa sangat penting. Tapi bagaimana seseorang bisa berbuat baik kalau dia tidak tahu apa ajaran Tuhan, tidak tahu didikan. Sementara firman Tuhan Amsal 4 ayat 13, peganglah didikan itu, karena itu kehidupan. Tapi bagaimana? Dia datang aja enggak, mendengar aja enggak. Bagaimana anak kita bisa selamat? Sehingga dia tidak tahu membedakan tangan kanan, tangan kiri. Tidak tahu membedakan, oh ini menyenangkan hati Tuhan. Oh ini membuat Tuhan cemburu. Dia bawa api asing. Dia masuk ke suatu tempat, di situ api asing. Bukan api Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pasti roh Bapa Yahweh. Di luar roh Bapa Yahweh itu api asing. Ada amin? Saudara harus paham ini. Ya. Saudara betul-betul harus paham supaya saudara tidak salah langkah. Tidak salah berpikir tentang apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara bawa keluargamu kepada Tuhan, kepada pengajaran dari Sion, maka Bapa Yahweh akan memperhitungkan itu dalam kehidupan kita. Saudara akan diberikan tubuh yang sehat, umur panjang, damai sukacita dari Samaim, ya, dan tidak dikejar rasa bersalah, ya, tidak menjadi terdakwa, ya. Iblis itu selalu mendakwa. Tapi kalau saudara terus kerjakan apa yang menyenangkan hati Tuhan, saudara akan mendapatkan sukacita dari Samaim, dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, sukacita, damai itu nggak bisa dibeli dengan uang. Ya, orang selalu kalau bukan dalam Tuhan loba, tamak, ya, selalu berpikirannya uang, uang, uang. Time is money. Waktu itu adalah uang. Kemanapun dia bicara uang, uang. Ya, enggak. Saudara harus berpikir yang pertama, prioritas pertama di mata Tuhan apa? Jiwa, jiwa, jiwa. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, senyala engkau, hai iblis, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Bapa Yahweh. Apa gunanya kau memiliki seisi dunia ini tapi jiwamu binasa? Saya waktu dapat ayat itu saya bilang, iya ya. Orang sekarang siang malam seperti Ibu Gembala bilang banting tulang-tulang dibanting-banting hanya untuk dapat money. Gak peduli lagi dengan waktu doa, gak peduli, ya, tefillah gak ada jadwalnya. Tapi untuk bisnis itu selalu ada jadwalnya, selalu diatur, di schedule. Tapi untuk Tuhan schedule-nya lemah sekali. Ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita dalam hidup kita ketika kita menjadi anak yang taat. Ya, coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 14.
Saya pernah sampaikan ini juga. 1 Petrus 1 ayat 14. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama ya. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kalau bicara tentang kebodohan yang dimaksud di sini adalah bicara tentang apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu, keinginan kedagingan, ya, nggak memikirkan pekerjaan Tuhan, nggak memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dia memikirkan tentang bagaimana supaya dapat untung besar, bagaimana supaya dapat kekayaan. Dan saya bilang itu nanti akan Tuhan berikan ketika prioritas kita sudah Tuhan yang nomor 1. Jangan dibalik, ya. Tuhan harus nomor 1. Our Father in heaven, the top of the top. Bapa kita di Samaim harus yang di puncak dari segala, di atas segala-galanya. Ya. Jadi saudara harus mengcreate pikiran dan hati saudara. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Itu sumber kehidupan. Kalau salah diarahkan, bukan diarahkan kepada Torah, diarahkan kepada Mamon, maka sudah kasih semakin jauh. Ya, kita tanpa sadari kita menyakiti hati Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan 1 Petrus 1 ayat 14 ini, tetap dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Anak-anak Bapa Yahweh yang taat kepada siapa? Kepada firman. Sanggup nggak kita? Tuhan bilang sanggup kalau mau. Persoalannya kita kadang-kadang keinginan ego kita itu lebih kuat daripada apa maunya Tuhan. Ya. Ego. Oh, supaya dipandang orang. Nanti kalau nggak datang ke pertemuan itu, wah, nanti saya kurang dipandang. Ya udahlah, nggak perlulah. Sabat untuk hari ini tinggalkan saja. Kira-kira Tuhan tahu nggak? Tuhan sangat tahu hati kita. Makanya Tuhan bilang jaga hati kita. Di situ ada pertimbangan-pertimbangan dan Roh Kudus di situ berbicara, dan saudara diberikan Tuhan itu hak bebas, hak menentukan untuk mau ikut Tuhan atau mengikuti kemauan si iblis. Karena selalu si iblis itu apa? Keinginan daging itu identik dengan maunya iblis, selalu mau menggagalkan apa yang Tuhan suka. Saudara kasih, kebaikan itu hanya bisa terjadi ketika anak-anak kita ada duduk di bawah kaki Tuhan. Mereka akan terbentuk, jiwanya terbentuk. Ini anak-anak sekolah Sabat, saya sangat yakin seperti yang apa Ibu Gembala bilang, menjadi generasi bintang. Kenapa? Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, Roh Bapa terus menuntun mereka. Mereka memuji Bapa Yahweh. Cucu saya si Malki kan selalu dekat dengan saya. Kalau enggak muji Tuhan, saya bilang, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, muji dia, muji Tuhan. Iya, kita ingatkan dia. Anytime, anywhere. Di segala waktu, di segala tempat. Ingatkan. Ya, kan ada anak sekolah Sabat itu, dia diam aja. Bendera panji-panjinya digoyang-goyang, tapi dia enggak muji Tuhan. Ya. Di rumah demikian juga.
kita ingatkan. Udah tefilah belum? Ingatkan. Orang tua yang bertanggung jawab terhadap jiwa anaknya, dia ingatkan. Itu sebabnya Tuhan bilang berulang-ulang. Jadilah anak yang taat. Di sini bicara kepada orang tua yang pertama. Ya, taat kepada firman. Gak berhenti menyampaikan. Melalui telepon, melalui pertemuan. Ketika dia nginap di rumah, habis bangun tidur, sedang duduk-duduk, bicara tentang kebenaran. Mengingatkan, tapi dengan kasih. Dengan lemah lembut. Ya. Saya berharap saudara dengan penuh kasih mesra. Ya. Coba kita baca Efesus 4 ayat 32. Karena pengiringan kita harus disertai dengan pelayanan kasih. Ya. Bukan hanya kepada orang lain saja. Keluarga kita yang terutama lebih dulu. Ya. Efesus 4 ayat 32. Sudah dapat? Efesus 4 ayat 32. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Bapa Yahweh di dalam Hamasya telah mengampuni kamu. Jadi di tengah keluarga itu ada apa? Kasih, mesra. Ada terjalin kasih, enggak tuding-tudingan. Ya. Anak ketika sudah diajar, masuk dalam midras, enggak mungkin dia tuding-tuding orang tuanya. Hanya orang anak yang tidak diajar di bait Tuhan yang berani menentang orang tua. Hanya anak yang tidak diajarkan Torah, dia tidak segan kepada orang tuanya. Kalau dia diajarkan Torah, dia akan segan kepada orang tuanya. Sekalipun gak cocok di hatinya, iya Pak, iya Ma, ya. Walaupun dalam hatinya, gimana ini nanti ya? Tak gimana pun. Tapi dia tahu bagaimana menyeganin orang tuanya, menghormati orang tuanya. Karena masalah salah atau benar, itu orang tuanya urusan kepada Bapa Yahweh. Tapi kalau anak itu gak diajar, nggak dibawa kepada pengajaran Torah, oh berani dia. Saya udah lihat anak mau berantem dengan orang tua, udah tinju sama-sama naik, saya pisahkan. Ya, saya udah berapa kali bersaksi kepada saudara. Kenapa? Itu perjalanan hidup saya. Saya dengar teriak-teriak, tetangga. Sudah kejar-kejaran, wah dia berhenti, tinjunya ditunjukin. Kenapa? Enggak diajar Torah. Nah, celakanya lagi, ini dia kan dari satu gereja orang Batak, saya enggak usah sebut namanya. Nah, gereja ini gereja fanatik, saudara kasih. Tahu gereja fanatik? Begitu karena di gereja kita, kebaktian kita, itu kan tepuk tangan. Kalau mereka bilang, topak-topak deh. Ngeledek, ngejek. Itu gereja tepuk-tepuk tangan itu. Jadi ketika anaknya ikut ibadah bersama kita, wah dilarang. Saya melihat ketika anaknya dilarang, amblas semua. Itu saya melihat bagaimana Tuhan itu membela firman-Nya. Ya, itu pengalaman perjalanan hidup saya. Jadi orang tua yang menentang firman Tuhan, wah akibatnya fatal banget. Ya. Sampai anaknya mau bunuh diri. Kalau tidak ada opungnya David, sudah tewas dia. Tapi ada opungnya David, sampai dicekokin, dimasukin susu kental ke mulutnya, dibuka mulutnya, karena udah masuk racun baygon. Jadi orang tua
yang menentang Bapa Yahweh itu fatal akibatnya. Dan orang tua yang tidak peduli, tidak taat, tidak memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan, itu juga sangat tidak baik. Makanya saya menyampaikan kepada saudara, perhatikan anakmu, bicaralah berulang-ulang. Jangan sampai mereka tersesat tambah jauh sehingga mereka tidak lagi mencintai Torah Bapa. Ya, karena Torah itu isi hati Tuhan. Ya, Torah itu Raja Daud bilang apa? Lebih indah dari emas tua, lebih manis dari madu sarang lebah. Ya, sahabat yang lalu sudah bagaimana Tuhan memperhatikan Daud, ya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala kelemahannya, tapi ketika arah hatinya terus mau mencintai Torah, Bapa bela habis. Jadi saudara akan dibela Tuhan ketika saudara mencintai Torah. Buktinya apa? Saudara tidak berhenti-henti berbicara kepada orang-orang yang saudara kasihi. Terutama di tengah keluarga besarmu. Ya, saya percaya saudara mengerti apa yang saya maksud. Ya, ada saudara keluarga besarmu, ada anak-anakmu, ada saudaramu, bahkan sampai kepada, kalau kitab suci bilang sampai kepada hambanya juga diperhatikan, pembantunya diperhatikan. Ya, kalau dia mencintai Torah, takut akan Tuhan. Saudara ingat perwira di Kapernaum? Bagaimana dia takut akan Bapa Yahweh. Seisi rumah tangganya, Cornelius juga takut akan Bapa Yahweh. Dua perwira di kitab suci itu sama-sama takut akan Bapa Yahweh. Dia beri perhatian kepada anak-anaknya. Coba kita baca saja. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kalau saudara mau mengundang Tuhan hadir dalam hidup saudara, saudara harus didikan diawali dalam rumah tangga, ya, bukan mengandalkan sekolah formal, tetapi saudara pegang peranan penting. Ya, Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 dan 2. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Perhatikan baik-baik ya, saudaraku, kalimatnya. 1, 2, 3. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Lalu, dia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Bapa Yahweh. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Bapa Yahweh. Wah, perwira. Perwira itu artinya pejabat tinggi. Enggak mentang-mentang dia. Walaupun pejabat dia, orang besar, dia tetap lebih utamakan Tuhan. Ya. Ini belum pejabat sudah tidak mengutamakan Tuhan. Pejabat mengutamakan Tuhan. Kita orang biasa harus bisa, ya, mengutamakan Tuhan. Kalau seorang pejabat, sudah tahu kesibukan pejabat. Pejabat itu sibuknya luar biasa. Ya. Kalau seorang pejabat sesibuk begitu tugasnya, tugas negara, wah, saya luar biasa, saya pikir, saya merenungkan itu luar biasa. Dia masih sempat mengatur seisi rumah tangganya. Seisi rumah tangganya. Istri dan anak-anaknya. Kalau dia sudah punya cucu, sudah perwira, mungkin sudah punya cucu, juga termasuk cucunya di situ. Semua. Ya, kalau di Lukas dikatakan ikut hambanya juga diperhatikan Tuhan, ya. Di Lukas pasal 7 ayat 1 dan seterusnya. Jadi dua perwira ini adalah perwira yang takut akan Bapa Yahweh. Perwira pejabat itu
kesibukannya luar biasa. Ya. Tetapi dia beri waktu. Nah, saya nggak tahu saudara lebih sibuk dari pejabat, dari perwira ini apa enggak? Saya nggak tahu sesibuk apa, sehingga nggak sempat lagi ngomong sama anak, nggak sempat lagi memberitahukan kepada anak, kepada cucu, kepada sisir rumah tangga. Ya, tapi saya percaya bahwa saudara akan diberikan hikmat ketika saudara takut. Oh Tuhan, aku nggak mau melanggar titah-Mu, aku mau memenuhi apa keinginan hati-Mu Bapa. Wah, itu pasti Tuhan akan berikan hikmat. Tuhan akan berikan waktu untuk bertemu dengan orang yang saudara cintai. Ya, saya percaya saudara mencintai anakmu kan? Ada amin? Apakah saudara tidak mencintai anakmu? Saya yakin saudara mencintai anakmu, ya, cucumu, keturunanmu, sisir rumah tanggamu. Ada amin? Ya, saudara harus itu perhatikan baik-baik. Kalau perwira ini bisa, masa aku nggak bisa? Perwira yang begini punya jabatan tinggi. Kalau saudara lihat perwira itu bilang apa? Ya, dengan iman percayanya. Cornelius bilang katakan sepatah kata saja. Ya. Perwira itu bilang yang di Kapernaum, aku nggak layak, aku punya jabatan, aku punya anak buah. Nah, saudara bisa bayangkan kalau punya anak buah, punya jabatan, itu sibuknya luar biasa. Ya, sudah dia punya iman, juga dia memberikan perhatian yang luar biasa kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan lagi, firman Tuhan katakan, saya ulangi lagi ya. Dia saleh, ia serta sisir rumahnya takut akan Bapa Yahweh, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Bapa Yahweh. Saya mau sambung dengan khotbah dengan Ibu Gembala. Ya, coba kita baca Lukas pasal 7. Ini bicara perwira ini memberikan sedekah. Sedekah dia, kalau sudah bicara sedekah, pasti dia akan terlibat dalam pembangunan bait Tuhan. Lukas pasal 7, coba baca. Ayat 1 sampai 10. Kita baca bergantian ya, biar saudara perhatikan. Jadi saya mau bawa saudara bukan saja dari sisi sibuknya seorang perwira, tapi setelah dia menjadi orang yang takut, orang yang saleh, orang yang mencintai Bapa Yahweh, dia ada aktivitas yang menyenangkan hati Tuhan. Kita baca ayat 7, Lukas 7 ayat 1 sampai 10 bergantian. Saya ayat 1, saudara seterusnya. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Yuk. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesua, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya datang dan menyembuhkan hambanya. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Sama-sama. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Selanjutnya saudara sudah tahu, hambanya menjadi sembuh. Apa yang dikatakan dalam ayat ini? Orang banyak itu berkata apa kepada Yesus? Ia layak mendapat pertolongan karena dia sudah membangun
rumah ibadah kami. Dari perjanjian lama bicara tentang pembangunan bait Tuhan sampai kepada perjanjian baru, diperhatikan Tuhan orang-orang yang memberikan hati secara khusus. Kalau saudara perhatikan, simak apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala, tidak ada alasan untuk tidak terlibat dalam pembangunan. Sampai yang sekecil-kecilnya Bapak kasih tahu apa yang saudara bisa lakukan. Apa yang paling terkecil? Paku. Gak ada alasan gak terlibat. Gak ada alasan. Mulai dari emas, permata-permata sampai paku. Entah di mana golongan saudara, ya silakan. Tapi ketika seorang perwira datang, dia memberi bantuan hanya sekilo paku, yaitu namanya menghina Tuhan, penghinaan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa kemampuan seseorang. Tuhan hanya melihat apakah seseorang itu tahu menghargai Bapa Yahweh. Tapi semiskin-miskinnya saudara, tidak ada yang tidak bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau perwira ini diperhatikan sampai pembantunya diperhatikan, bagaimana kira-kira kalau anaknya? Bagaimana kalau dirinya? Pasti sangat diperhatikan Bapa Yahweh. Pembantunya aja diperhatikan. Akibat perbuatan kasihnya kepada Bapa Yahweh. Kalau perwira di dalam Kisah Pasal 10 ayat 1, perwira Romawi itu dikatakan apa? Dia banyak berbuat sedekah, berbuat baik, terkenal baik. Bukan dia cerita, enggak, perwira ini enggak cerita. Orang yang mengalami kebaikannya itu yang menceritakan kebaikannya. Orang banyak itu bilang, layak engkau menolongnya, ya Rabi, ya Guru. Yesua yang ada roh Bapa menguasai dia. Bapa bilang, anakku lakukan. Karena Bapa selalu mengajari Yesua. Yesua berkata apa? Aku diajar Bapa. Saudara akan diajar Bapa untuk berbuat baik, untuk melakukan sesuatu. Roh Bapa akan senang, saudara akan diberkati dengan apa yang saudara lakukan. Dia layak. Orang banyak bilang itu layak. Ya, jadi bukan karena perwira ini menceritakan bahwa dia sudah menyumbang sekian, enggak. Bagaimana kebaikan, maka di firman Tuhan bilang apa? Biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Engkau adalah suratan manusia yang berjalan, yang dibaca oleh banyak orang. Terkenal dengan kebaikannya, bukan terkenal dengan pelitnya. Wah, kalau itu mah orang paling pelit. Oh, pelitnya pelit Arab kali ya, ada bawa lagi orang Arab. Ya. Saudara yang kasih, dua perwira. Perwira Romawi dengan perwira Kapernaum, dua-duanya memberi perhatian kepada Bapa Yahweh. Enggak bisa kita lakukan ini, enggak bisa anak kita lakukan ini kalau tidak mencintai Bapa Yahweh, mencintai Torah. Anakmu akan menjadi anak yang disayang Tuhan, akan diperhatikan Tuhan ketika saudara menyampaikan kebenaran itu. Sampaikan berulang-ulang, jangan jemu-jemu, kata ayat yang lain. Kalau bahasa Bapa Yahweh kepada Nabi Musa, berulang-ulang. Kalau Rasul Paulus bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya saudara yang kasih, supaya apa? Supaya hidup kita indah. Ya, saudara menjadi biji mata Tuhan, menjadi harta kesayangannya. Ya, di Keluaran 19 ayat 5 dibuat jadi harta kesayangannya. Di Ulangan 32 dikatakan biji mata Tuhan. Wah, luar biasa. Harta kesayangan, biji mata Tuhan.
Jadi jangan dilanggar terus, saudaraku ya. Saudara harus tahu membedakan mana keinginan Tuhan, mana maunya Tuhan, mana yang bukan maunya Tuhan. Orang yang selalu membantah, orang yang selalu tidak mau ngikutin ajaran orang tuanya, ya, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Tapi tanggung jawab orang tua itu sudah dilakukan, ya. Itu yang paling penting, ya. Dimanapun anakmu berada, mau di luar negeri, di dalam negeri, dimanapun, saudara bisa berkomunikasi, menyampaikan dengan kasih. Hanya Tuhan bilang, jangan jemu-jemu. Ada amin? Ya, inilah firman Tuhan. Biarlah Bapak Yahweh memberkati kita, ya, pada hari Sabat yang mulia ini. Tuhan memberkati. Saya undang WL, kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, kekuatan di hidupku. Saudara akan memiliki kekuatan yang extra power, luar biasa jika engkau bersama dengan Bapa Yahweh. Nyanyikan dengan iman, hanya Bapa Yahweh yang sanggup memberi saudara kekuatan untuk menjadi pemenang, untuk saudara sanggup menyampaikan dabar kebenaran kepada keluargamu dengan penuh kasih sayang. Ada kekuatan dari Tuhan.
Sembah syukur kepada-Mu ya Bapa. Sembah kepada-Mu ya Tuhan. Syukur. Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Sungguh mulia Bapa, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu harum Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Tunaikan dabarmu kebenaran Tuhan kepada setiap jiwa yang mendengar di tempat ini maupun yang mengikuti dalam siaran Facebook Bapa maupun yang akan melihat di YouTube Bapa. Setiap jiwa, setiap mata, setiap telinga yang mendengar Bapa Yahweh, selamatkan mereka, berkati mereka Bapa. Kumohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Bapa Yahweh, hanya Engkau yang layak dipuji, dipuja, disembah. Engkau pencipta alam semesta raya. Tiada Tuhan selain Bapa Yahweh. Tiada Tuhan selain Bapa Yahweh. Tiada Tuhan selain Bapa Yahweh yang menjadikan segalanya, yang memberikan rahmat dan anugerah di dalam Yesus HaMashiach Putra-Nya. Yesua HaMashiach, penebus Israel, penebus juru selamat kami yang melakukan kehendak Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat penyertaan serapi malaikat Tuhan. Terima kasih, glory haleluya.
yang percaya dan menerima firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kepada Bel. Haleluya, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Kalau tadi firman Tuhan berkata sepatah kata saja. Kita senantiasa mau rindu untuk mendengarkan perkataan Tuhan, amin. Kita senantiasa datang sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, Tuhan berkata sepatah kata saja. Karena bumi ini jadi karena apa saudara? Karena perkataan Tuhan jadi. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saya gak tahu, tapi kita percaya, di saat kita berkata Tuhan berkata sepatah kata Tuhan, sembuh maka kami akan sembuh, sehat maka kami akan sehat. Kami diberkati, amin, dan kami akan diberkati Tuhan. Hidup keluarga kami diberkati di kelimpahan dari Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau memberikan persembahan kita, saya undang untuk yang berdoa persembahan. Ibu Rifki Rifonda, pimpin kita di dalam doa. Kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan padamu Bapa Yahweh. Atas perkenananmu Tuhan, kami bisa berkumpul, beribadah di hari Sabat yang kudus ini Tuhan. Ya Bapa Yahweh yang baik, sebentar kami akan berikan ucapan syukur kami untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau berkati setiap tangan yang memberi dengan sukacita dan tulus hati ya Bapa. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu, dapat membangun tempat ibadah yang kami rindukan di tempat ini ya Bapa Yahweh. Ya Bapa, inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Masiah Tuhan kami. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
saatnya kita mau mendengarkan pengumuman. Saya persilakan hambanya, Bapak Robert Siregar. Haleluya. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sahabat Shalom. Puji Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hingga siang hari ini. Tuhan yang memberkati kita semua. Untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu sampai hari ini, ada Bapak Daulat Ginting tanggal 17 Februari. Ya, Tuhan memberkati ulang tahun Pak Daulat yang ke-35 di balik angkanya. Kemudian juga hari ini ada Yohanes Tesla Ferdinand, putra dari Bapak Maestro Budi Prabowo, tanggal 21 Februari. Tuhan memberkati buat anak Tuhan. Hari ini Pak Maestro sepertinya nggak datang ya. Oke, silakan Pak Daulat untuk ke depan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan, sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan. Silakan menghadap jemaat, menghadap. Dan sampai selamanya. Silakan Pak Gembala berdoa untuk Puji nama Tuhan, saudara kasih. Pertambahan umur yang diberikan Tuhan kepada anak kami, papanya David. Saudara kasih, kita bersyukur semua. Kita naikkan doa kita yang kita bersama-hati di siang hari ini. Angkat suara saudara kepada Bapak Yahweh agar Bapak terus memberkati hambanya dalam segala aktivitas kegiatannya dalam keluarga dan semua apa yang dicita-citakan. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa Yahweh yang maha mulia, Tuhan, kami umat-Mu jemaat Geber haleluya, datang kepadamu Tuhan di hari Sabat ini, bersyukur kepadamu atas ulang tahun anak kami Daulat Pardamen Ginting Tuhan, yang Kau tambahkan umurnya 1 tahun Tuhan. Bapa Yahweh, kenapa umurnya 53 tahun, suatu umur yang Tuhan terus akan tambahkan dalam berkat-berkat-Mu ya Bapa. Bapa, berkati perjalanan hidupnya Tuhan, untuk terus dapat menyenangkan hati-Mu Bapa, yang Kau menuntun dengan Roh Kudus dan malaikat-Mu menyertai dalam segala aktivitasnya Bapa. Tuhan Yahweh yang maha mulia, kami serahkan Tuhan, kami bersehati memohon apa yang dikerjakannya biarlah Tuhan tolong dan berhasil baik Bapa. Amin. Apa yang dicita-citakan dapat tercapai Tuhan. Tidak ada terlambat di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa Yahweh, indah pada waktunya bersama dengan Bapa Yahweh. Tuhan, biarlah hamba-Mu dapat melakukan perkara-perkara besar, perkara ajaib. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup anak kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau, Bisemi Suama Syadur Rakudes, hamba berdoa mengucap syukur kepada Bapa atas umur yang Kau tambahkan kepada anak kami. Haleluya, haleluya, amin. amin. Puji Tuhan. Oh, enggak dikasih amplop Bang. Haleluya, berkati. Haleluya. Kasih Bang. Puji Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Yohanan Haposan Siregar, putra dari Bapak Eliper Siregar. Tuhan yang memberkati. Dan kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Dan sudah bisa ditampilkan? Ya, bila Bapak Ibu lihat di warta hari ini, itu kita sudah masuk ke bulan Adar. Artinya bulan depan sudah kita persiapkan diri untuk masuk di bulan Nisan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat, tolong bisa di zoom khusus di tanggal 2, 3, 4 ya. Tolong di zoom lagi, tolong di zoom lagi. Udah mentok ya? Masih bisa kan? Oke, nah Bapak Ibu bisa lihat bahwa RF Pesak itu di tanggal 1 April
Sehingga kita akan mengadakan, karena Pesak itu sesuai dengan firman Tuhan di Imamat 23, kita merayakan Pesak itu bukan di RF. Khusus Pesak bukan di RF, tapi di antara tanggal 15 dan tanggal 16 Nisan. Artinya kita akan melakukan ibadah hari raya Pesak itu di tanggal 2. Nah, tanggal 2 itu 2 April. Dan kalau kita ngeliat kalender nasional, tanggal 3 itu pas Jumat Agung. Jadi ini luar biasa. Jadi kita lebih dulu merayakan hari raya Pesak, baru orang-orang merayakan Jumat Agung buat mereka. Jadi nanti tanggal 2, kalau sebelum-sebelumnya kita hari Minggu itu mulai ibadahnya jam 3 supaya nggak kemalaman pulangnya dan besok masuk kerja. Nah ini karena besoknya libur, artinya kalaupun ya bukan berarti kita harus pulang malam, tidak. Cuma maksudnya artinya besok kita bisa beristirahat tanggal 3, tanggal 4 kita bisa beribadah Pesak lagi. Ibadah Sabat lagi tanggal 4-nya. Jadi seperti itu, tanggal 2 jadi disampaikan bahwa kita akan hari raya Pesak itu dengan digabung dengan hari raya roti tidak beragi. Jadi tanggal 2 kita akan mulai ibadah hari raya Pesak jam 3 sore. Jadi persis nanti kalau sudah selesai ibadah itu sudah memasuki hari raya roti tidak beragi dan kita bisa menikmati makanan tanpa ragi selama 1 minggu. Ya. Jadi nanti hari raya roti tidak beragi, penutupan hari raya roti tidak beragi dilakukan di tanggal 8. Ya. 8. Jadi hitungannya 7 hari saja. Jadi dari tanggal 2 sore, dari 8 sore kita, nah itu yang Rabunya mau tidak mau kita mungkin bisa pulang agak sedikit malam di hari Rabu. Itu saja, jadi perlu disampaikan bahwa minggu lalu sudah disampaikan dalam kepanitiaan yang masih diketuai oleh Pak Pijire, Bapak Drik Marwanaya, maka biasanya untuk janji iman itu hanya dibebankan tanda kutip, disampaikan kepada panitia, tapi kami mengundang seluruh jemaat ikut terlibat, ikut terbeban dalam persembahan sulung ataupun persembahan sukarela khusus di hari raya, karena hari raya bukan hanya hari raya Pesak, tapi nanti hari raya Pesak, kemudian hari roti tidak beragi, kemudian nanti ada hari raya Shavuot, kemudian ada hari raya Yom Kippur, Rosh Hashanah, Yom Kippur dan Sukot, dan hari raya hari ke-8 hari raya Pondok Daun. Jadi kami mengundang Bapak Ibu yang terkasih untuk bisa menyampaikan saja berapa yang menjadi komitmen Bapak Ibu persembahan sulung ataupun persembahan sukarela untuk terselenggaranya acara 7 hari raya di tahun 2026. 5786 sampai 5787. Karena berarti bicara Rosh Hashanah, Yom Kippur dan juga Sukot itu dirayakan di 5787, tapi di tahun 2026. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara yang terkasih. Untuk bendaharanya ada Mama Alfa, Ibu AM Sianipar ya, yang akan bisa sampaikan saja. Ya nanti mungkin Mama Alfa bisa datangin saja ke berapa, mungkin bisa di file itu kali ya. Sebentar, saya buka sebentar ya.
Yang sudah, sebentar. Tunjukin sheet yang janji iman. Ya, ini bisa di close aja. Excelnya geser, ya. Oke, jadi ini yang sudah terkumpul. Bisa kelihatan nggak ya? Coba di zoom lagi. Jadi yang sudah terkumpul minggu lalu untuk janji iman dari panitia yang hadir minggu lalu. Jadi janji iman yang kita mau lakukan hari ini, kalau dari judulnya tadi coba cari judul. Nah itu bukan hanya 7 hari raya, tapi juga untuk pembangunan rumah Tuhan. Jadi komitmen yang Tuhan gerakan kepada kita semua bahwa janji iman yang kita mau berikan untuk tahun 2026 ini adalah untuk 7 hari raya dan pembangunan rumah Tuhan. Jadi yang sudah memberikan komitmennya Bapak Gembala 1 juta, keluarga Bapak Gembala 1 juta, keluarga Bapak Yan Karel 500.000, tolong turun. Keluarga Bapak Naftali 500, saya pilih ada kalimat tak ada kemungkinan tambah Pak. Karena potensi plus, jadi potensinya mungkin bisa tambahin nolnya 1 Pak. Jadi enggak digelindingin nolnya, malah ditambahkan gelindingnya nolnya ke situ. Kemudian keluarga Daulat Ginting 500.000, keluarga Robert Sregar 2 juta, keluarga Drik Maroyanaya 1 juta, keluarga Elia Suswanto 1 juta, dan keluarga Maestro Prabowo 1 juta. Jadi per keluarga, bukan per orang ya. Jadi ini per keluarga, ini yang sudah terkumpul sampai minggu lalu ada 7.500.000 rupiah. Jadi ya tinggal nanti ditambahkan ke kolom di bawahnya, baris di bawahnya. Untuk Bapak Ibu Saudara terkasih bisa sampaikan kepada Ibu MC Nipar sebagai bendahara nanti setelah ibadah ini selesai. Itu saja pengumuman. Kalau misalkan lihat tahun lalu, ini juga tidak langsung dibayar dalam 1 bulan atau 1 kali, bisa sampai selesai kita Sukot. Ya, sampai Sukot, artinya kita masih punya waktu dari sekarang Februari sampai Sukot itu rencananya di September. Ya, September sampai Oktober. Jadi nanti artinya kita masih punya waktu sekitar 7-8 bulan untuk bisa memenuhi janji iman ini. Jadi janji iman tidak dipaksakan dalam waktu 1 kali bayar, tapi bisa ya cicil sampai Bapak Ibu berkomitmen untuk bisa memenuhi janji iman Bapak Ibu Saudara terkasih untuk 7 hari raya dan juga untuk pembangunan rumah Tuhan. Itu saja pengumuman pada siang hari ini. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Sahabat Salam, saya kembalikan ke pemimpin pujian. Haleluya, kita mau sama-sama rindu terbeban untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah pelayan kita Jemaat GPR. Haleluya, amin. Haleluya, kita percaya kita apapun yang kita tabur kita pasti akan menuai juga, amin.
Haleluya. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Trik Marwanaya, kita angkat pujian. Tak usah ku takut, Bapa menjaga.
percaya ada satu janji Tuhan yang turun atas kami. Engkau memberikan pelangi bagi kami. Sebuah tanda perjanjian ketika Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa tidak akan pernah ada lagi badai air bah. Hari ini pelangi itu menanda ada harapan baru, ada janji baru. Tanda pelangi membuktikan setiap badai itu selesai dalam hidup kami. Setiap pergumulan itu selesai. Kami percaya Tuhan. Hari ini kami melihat ada pelangi itu membuktikan bahwa satu perjanjian yang kekal yang Tuhan berjanji atas hidup kami, bahwa hari esok kami lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Tuhan, Bapa Yahweh yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang sama, Tuhan yang dikenal oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang dikagumi oleh Raja Daud, Tuhan yang dikagumi oleh Sadrak, Mesad dan Abednego, Tuhan yang sama, Tuhan yang kami kagumi hari ini. Kami percaya hari esok kami lebih baik, hari esok kami lebih baik. Yes, ada janji pelangi, ada janji pelangi itu. Yes Tuhan, yes, ya. Tuhan berkuasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat. Menjadi tanda ajaib hari ini Tuhan. Setiap pergumulan kami bawa di tangan Tuhan. Pergumulan itu diubah menjadi tanda ajaib. Kami pulang membawa berkas-berkas kemenangan. Aino kam tu pirinan, kuyanai noelai naika. Kami percaya, kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Aku punya Bapa yang besar, Dia akan berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Hai, kita percaya Tuhan kita besar.
kondisi pekerjaan anak Tuhan mengalami pasang surut. Dunia sedang mengalami ketakutan. Dunia pekerjaan sedang mengalami ketakutan. Tapi kami terlalu percaya, sebagaimana Tuhan membawa Yusuf dari pembuangan sampai dijual, sampai Yusuf dikhianati. Yusuf mengalami satu proses yang hebat. Ternyata Tuhan mempersiapkan Yusuf menjadi tanda ajaib. Hari ini Bapak, kami percaya kami dipersiapkan Tuhan untuk menjadi satu tanda ajaib. Di mana tempat kami bekerja, kami akan dipersiapkan menjadi orang-orang yang menjadi tanda ajaib. Sekalipun Tuhan, dunia pekerjaan sedang mengalami PHK di mana-mana, tapi kami terlalu percaya Tuhan yang kami kenal adalah Bapa Yahweh, Pencipta langit dan bumi. Tuhan yang sanggup mengubah hati para raja. Tuhan yang sanggup mengubah hati pembesar. Hati Raja Darius disanggup diubah oleh Bapa Yahweh untuk membawa kekayaan, untuk membangun bait Tuhan. Hari ini kami dipanggil, dipilih kembali untuk membangun bait Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami tidak akan terbuang dari posisi istimewa itu, karena Tuhan Yahweh menaruh kami di posisi istimewa, di mana kami menjadi tanda ajaib. Bapak berkati pembangunan di tempat ini. Tuhan mengirimkan orang-orang yang membangun bait Tuhan. Tuhan kerahkan para pembesar-pembesar. Seperti ketika Tuhan menggerakkan hati Raja Darius untuk memberkati pembangunan bait Tuhan. Kami kembali untuk membangun bait Tuhan. Kami datang bukan lagi sebagai pengemis, tapi kami datang sebagai anak raja. Lutut kami taruh di mezbah Tuhan. Air mata kami taruh di kirbat Tuhan. Sampai air mata itu menjadi tanda ajaib, di mana Tuhan Yahweh kami pembuat tanda ajaib untuk pembangunan di tempat ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Proposal yang kami masukkan, Tuhan berkati. Kami bernubuat untuk Wali Kota Depok, Bupati Bogor, Gubernur Jawa Barat. Kami bernubuat atas mereka. Biarlah Tuhan taruh mereka hati seorang hamba, hati yang mau memberkati pembangunan di tempat ini. Kami bernubuat atas hidup mereka. Mulai hari ini Tuhan goncang-goncangkan hati mereka. Biarlah mereka terbeban untuk pembangunan tempat ini. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Bapak, kami berdoa juga untuk 7 hari raya ke depan. Kami percaya Tuhan Yahweh yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Panitia yang sudah ambil bagian, Tuhan berkati kami semua para panitia, sidang jemaat. Kami percaya 7 hari ke depan Tuhan membuat yang lebih baik. Bapak Yahweh, kami juga berdoa. Aino kantu pirina, Julian Aino, kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bang Rob Kaipo, Bang Dodo Kayuli, Kak Kris, dan juga keturunan penggembala di tempat ini. Aino kantu pirina
Engkau kami memberkati bangsa pilihan-Mu. Tuhan-Mu memberkati kami. Hari ini kami memberkati keturunan ini dengan berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Kami percaya berkat yang sama itu turun atas keturunan kami. Berkat yang sama itu terjadi atas sidang jemaat di tempat ini. Berkat yang sama itu Tuhan limpahkan bagi kami semua. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pania. Kami terlalu percaya Lazarus mati dibangkitkan, Pania akan berjalan. Tuhan, mungkin proses itu lambat, tapi ketika Tuhan Yahweh pegang kendali, sekalipun lambat tapi pasti. Kami percaya itu. Proses Bapa Yahweh itu pasti. Jalan keluarnya damai sejahtera. Karena Tuhan Yahweh merancangkan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kebinasaan. Bukan rancangan kematian. Tapi Tuhan Yahweh merancangkan damai sejahtera atas kami. Tuhan, kami terlalu percaya Engkau menciptakan Pania itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Pania adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, Bapak Panjaita, Ibu Lisi Hompi. Kami percaya 2026 mengalami kesembuhan, pemulihan. Kami bernubuat juga Tuhan di tempat ini. Buat anak-anak Tuhan yang rindu mendapat keturunan. Kami percaya seperti sebagaimana Penina dan Hana datang di pelataran Tuhan. Hana berkata kepada Tuhan, Tuhan berkati kandungan. Firman Tuhan berkata, Hana mengalami 2 kali lipat. Hari ini Tuhan, kandungan semua jemaat GPRI Haleluya diberkati dengan 2 kali lipat. Kami tutup keguguran, kemandulan. Kami tutup rapat. Tapi kami buka pintu-pintu diberkati Tuhan itu. Janin-janinnya diberkati Tuhan. Kami juga bernubuat Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yahweh berkati mereka. Sebagaimana rumah Obed-Edom diberkati. Keturunan itu diberkati Tuhan. Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik. Kami percaya dari 1000 yang melamar, di saat itu kalau ada dapat anak Bapak Yahweh yang melamar, Tuhan berkati lamaran itu. Kami bernubuat hari ini, pintu-pintu terbuka. Pintu-pintu yang selama ini tertutup Tuhan buka. Promosi-promosi Tuhan datang. Anak-anak Bapak Yahweh menjadi kepala naik dan bukan turun. Tuhan berkata di dalam kitab Ayub, Tuhan akan mengangkat kami terus naik menjadi kepala dan bukan turun. Tuhan akan membawa kami dengan kendaraan berkemenangan. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami juga berdoa untuk lingkungan di tempat ini. Administrasi Tuhan ambil alih. Tetangga bertetangga Tuhan ambil alih. Kami percaya seperti ketika Daniel di dalam goa singa, Tuhan Yahweh sanggup menutup mulut singa itu. Ketika kami menyanyi, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu di tempat ini, para singa-singa itu ditutup. Ditutup mulut mereka yang hanya ada singa dari Yehuda yang kami izinkan. Terima kasih Bapa, atmosfer di tempat ini di bawah kendali Tuhan. Para penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, roh-roh yang ada di udara takluk hanya di dalam nama Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi. Bapak, kami juga berdoa untuk kami semua, para pekerja yang terlibat hari ini. Tuhan memperlengkapi kami dengan baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh, kasut kerelaan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, gada dan tongkat di tangan kami. Kami mulai maju, pedang dan sabit untuk menyabit para jiwa-jiwa itu. Kami mulai melihat tuayan mulai menguning.
Tapi firman Tuhan berkata pekerja sedikit. Inilah kami para pekerja di kebun anggur. Persiapkanlah kami untuk menyambut para penuai-penuai itu. Kami siap dengan pedang dan sabit di tangan kami. Kami mulai maju. 7 hari ke depan kami akan menuai banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, kami titip Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami mendengar mulai terjadi seruan Indonesia bangkit melawan bangsa pilihan hari ini Tuhan. Tapi kami berdiri di tempat ini mewakili bangsa kami. Kami memberkati bangsa Israel. Kami memberkati umat pilihan Tuhan. Kami memberkati kota kudus Yerusalem. Biarlah berkat yang sama itu Tuhan taruh atas kami, semua jemaat GPRI. Haleluya. Kami hari ini kami percaya, kami pulang dari tempat ini, kami akan membawa berkas-berkas kemenangan. Janji-janji Tuhan mulai masuk. 7 hari ke depan tidak ada lagi bilalang pela penggerik, tidak ada lagi penyakit sampar, tidak ada lagi mati mendadak, tidak ada lagi penyakit menular. Kami tutup rapat, tapi 7 hari ke depan pintu-pintu mujizat terbuka, pintu-pintu pembalikan keadaan. Tuhan membawa kami naik dan bukan turun. 7 hari ke depan kami akan menari-nari seperti ketika Raja Daud menyambut tabu Tuhan masuk di kota Daud. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati semua pekerja di tempat ini yang berulang tahun. Tuhan berkati. Tuhan, kami teringat Lewi Karet. Tuhan promosikan Lewi Karet karena kami percaya ada janji Tuhan di sana. Sebelum kami melewati masa sukar, kami percaya Tuhan menyiapkan Lewi Karet untuk memberkati semua jemaat GPRI Haleluya Depok. Tuhan mempertemukan Bang Dodo dengan pengusaha-pengusaha hebat. Kami percaya kambing domba, lembu sapi, peternak ayam Tuhan sediakan di tempat itu. Kami percaya tidak akan pernah mengalami masa kekeringan. Susu dan madu ada di tempat itu. Terima kasih Bapak. Hari ini sebelum kami doa seperti yang Kau ajarkan kami bagi kami mau bernubuat, kami mau sepakat bahwa jemaat GPRI Haleluya adalah pahlawan yang gagah, perkasa. Sekali lagi Tuhan, kami mau bernubuat di tempat ini. Kami, jemaat GPRI Haleluya, adalah pahlawan yang gagah, perkasa. Terima kasih. Ini bernubuat kami. Ini nubuat kami Tuhan. Kami bukan sebagai pemenang, tapi kami lebih dari pemenang. Terima kasih. Ini doa kami. Kami mau tutup dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami pada yang jahat. Dan sampai selama-lamanya. Hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakan semua Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia.
Terpujilah Engkau Bapa, terberkatilah Engkau oleh umat-Mu yang mengasihi Engkau. Diberkatilah umat-Mu yang masuk ke tempat ini Tuhan. Diberkatilah umat-Mu sebentar keluar dari tempat ini Bapa. Bapa yang berjanji umat yang beribadah Sabat, Engkau memberkati air roti, makanan dan minumannya Tuhan. Bapa akan menjauhkan dari segala penyakit. Bapa akan memberikan umur yang panjang. Nasi mujur dan keberuntungan Engkau berikan. Apa yang dikerjakan tangannya berhasil baik. Oleh karena mereka mengasihi Engkau Bapa. Oleh karena umat-Mu takut akan Engkau, mencintai-Mu Bapa Yahweh. Bapa, terima kasih buat janji-Mu yang indah Bapa. Tuhan, anak-anak-Mu yang telah datang memberi korban syukur. Korban yang diberikan Bapa untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Bapa, anak-anak-Mu yang mengembalikan perpuluhan. Bapa Yahweh, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati mereka Bapa. Bapa Yahweh, Engkau yang berkata bahwa Engkau tidak akan mau dipiutangi. Bapa, apa yang ditabur anak-anak-Mu Bapa, mereka akan tuai berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, dengan cara-Mu yang ajaib, terjadilah. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhanku. Terima kasih buat semua yang telah Engkau berkati, Engkau berikan Bapa yang kami tidak bisa balas. Sungguh Engkau ajaib, perbuatan-Mu ajaib Bapa, perbuatan-Mu harum dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan kami. Glory, haleluya. Saudaraku yang kekasih, angkat tanganmu, terimalah berkat Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah memberikan engkau damai sejahtera. Yefariha Yahweh keis mereka. Yair Yahweh fanai faneka wihunika. Yesaya fanai faneka we yesem lecha shalom.